Dalam filsafat, manakah yang pertama dan manakah yang kedua? El baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Madilo, karya Tan Malaka. Bab pertama, logika mistika, bagian pengantar. Demikianlah firman-Nya, Maha Dewara. Tah, maka timbullah bumi dan langit. Tah, maka timbullah bintang dan udara. Tah, maka timbullah sungai Nil dan daratan. Tah, maka timbullah tanah subur dan gurun. Jika saya silap mencatat di luar kepala firman-Nya Maha Dewara itu, maka silapnya itu tak akan beberapa. Tetapi saya pikir maknanya sudah tersimpul pada catatan di atas ini. Firman Maha Dewara sudah tentu banyak juga kawanannya di dunia sekarang. Firman Maha Dewara sudah cukup memberi gambarannya logika mistika atau logika yang berdasarkan rohani. Negara kuno yang kita kenal paling tua adalah paling unggul, ialah negara Egypt yang sekarang juga dinamai Mesir. 6.000 sampai 8.000 tahun dahulu, penduduk Mesir sudah tersusun di bawah pemerintahannya Faro yang juga menguasai hidup dan mati rakyatnya. Maha Dewara, yakni Dewa Matahari, ialah dewa yang terkuasa di antara beberapa dewa. Para pemikir Egypt yang diantaranya banyak sekali menurunkan ilmu dalam hal obat-obatan, hitung-menghitung, dan lain-lain kepada beberapa negara lain di luar Egypt seperti Punisa, Yunani, dan lain-lain. Tentu juga memikirkan asalnya bumi dan bintang, memikirkan asalnya dunia yang terkembang. Ra adalah dewa matahari, ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, dan bintang, dan langit. Maha Dewara tentulah sempurna, yakni maha terkuasa, asal daripada semua benda yang ada di dunia ini. Dengan firman yang berbunyi tah saja, bumi, langit, bintang, beribu juta, dan gurun pasir bisa timbul. Timbulnya itu adalah pada satu saat saja, sesudah perkataan tah tadi difirmankan. Jadi, rohanilah yang pertama, zatlah yang kedua. Zat ini berasal dari rohani, bukan sebaliknya, yakni rohani yang berasal dari zat. Ra tidak perlu menunggu-nunggu, seperti petani menunggu-nunggu padinya sesudah benihnya ditanam. Kalau dia mesti menunggu, maka ini berarti bahwa dia pasti takluk pada sang waktu. Jika begitu, maka Maha Dewara bukanlah terkuasa. Ringkasnya, Maha Dewara itu terkuasa, tidak takluk pada zat dan waktu. Jika begitu, maka Maha Dewara bukanlah terkuasa. Ringkasnya, Maha Dewara itu terkuasa, tidak takluk pada zat dan waktu. Firman Ra itulah yang menggambarkan jawaban yang paling jitu dan konsekuen, jujur, dasar atas pertanyaan yang maha penting dalam filsafat, manakah yang pertama dan manakah yang kedua, mana yang asal dan mana yang akibat di antara zat dan rohani. Tetapi ilmu pasti seperti ilmu bintang, ilmu alam, ilmu fisika atau kimia, ilmu matematika, dan lain-lain yang semuanya sekarang diajarkan di sekolah di 5 benua yang kita kenal ini, ialah berdasarkan filsafat yang sebaliknya. Di sini, rohani berupa kodrat, krach, force, tiadalah dianggap barang yang terpisah, barang yang berdiri sendirinya, barang yang bisa melahirkan zat dalam waktu yang lebih cepat dari sekejap mata. Di sini force, kodrat itu terkandung oleh matter, oleh benda. Di mana ada benda,
di sana baru ada kodrat. Benda yang bangsa Yunani dahulu kala dinamai elektron, mengandung kodrat yang dinamai listrik. Besi berani yang kita semuanya kenal, menarik besi biasa dan sebagainya. Benda mesti dahulu kita saksikan, barulah di belakangnya bisa kita saksikan kodratnya. Kodrat listrik tiadalah bisa kita lihat rupanya, tetapi kita saksikan kekuatannya. Kekuatannya ini bisa kita ukur dengan tepat. Kodrat listrik itu bisa menggerakkan mesin, bisa memberikan panas dan cahaya. Tetapi kodrat listrik itu tak bisa membuat zat baru seperti orang, hewan, malah sebutir beras pun listrik itu tak bisa bikin. Jadi buat ilmu pasti kodrat itu tak bisa terpisah dari benda. Lagi pula mesti ada benda dahulu, baru di belakangnya timbul kodrat. Elektron dan dinamo dahulu, baru di belakangnya ada kodrat listrik. Tidak ada bendanya, tak ada pula kodratnya. Energi, kodrat semata-mata tak bisa menimbulkan benda. Cepatnya Mahadewara menimbulkan bumi dan langit. Betul cepat sekali, menggambarkan maha kuasanya Dewara, buat membentangkan timbul, tumbuh dan tumbangnya hewan seperti tumbuhan. Kalau law of evolution, undang pertumbuhan itu tumbang, maka tumbanglah pula ilmu biologi, ilmu hidup tentang hewan dan tumbuhan. Tumbang pula gedung ilmu yang sudah menimbulkan puluhan raksasa berpikir dari ilmu yang sudah nyata sekali manfaatnya buat seluruhnya umat manusia. Gedung ilmu biologi adalah amat permain sekali dan senantiasa ditambah permainnya oleh para ahli pertumbuhan di dunia ini. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman yang kesohor itu, memakai undang pertumbuhan buat membentangkan timbul tumbuh dan tumbangnya bumi, matahari serta juta-juta bintang di langit. Sistem yang dibangunkan oleh Darwin dan Kant boleh diperiksa dan dikritik, karena memangnya pula sifatnya ilmu pasti ialah tahan uji. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu pasti itu. Tetapi walaupun suatu sistem dari sesuatu ilmu itu bisa mati, undang pertumbuhan, the law of evolution, akan tetap tinggal. Bersambung ke bagian isi dan pembahasan part 1. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.